Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita lagi di dalam membaca dan memahami kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan membaca bagian pertama dari bab ke-6 dari kitab ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dan keberkahan, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'il ulama wassalihin fid dharain amin. Ila an qala babu jazaa'il walidain wa bihi ilahi qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la yajzi waladun walidah illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Bab balasan bagi orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang anak tak akan bisa membalas orang tuanya kecuali jika ia menemukan orang tuanya diperbudak lalu ia membelinya lalu membebaskannya. Hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa seseorang tidak bisa dan tidak mungkin bisa untuk membalas kedua orang tuanya dengan cara apapun, karena hak mereka berdua sangat besar sekali, sangat agung sekali. Kalaupun di sana ada gambaran yang mungkin seorang anak bisa membebaskan atau bisa membalas orang tuanya, maka gambaran tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini, bahwa seorang anak menemukan orang tuanya diperbudak lalu ia membelinya, dan setelah membelinya maka otomatis orang tuanya dibebaskan. Hanya saja gambar ini atau contoh ini hampir tidak ada atau bahkan mustahil ada, bahkan mustahil terjadi. Maka tujuan dari hadis ini bukan seorang anak bisa membalas dengan satu cara ini, bukan, tapi menggambarkan bahwa sangat mustahil kita sebagai anak bisa membalas kedua orang tua, karena gambaran ini pun tidak akan bisa membalas besarnya hak mereka yang harus dibaktikan oleh anaknya. Lalu kenapa Rasulullah SAW memilih gambaran ini secara khusus? Karena kalau kita gambarkan, orang tua adalah sebab hidup anaknya, sedangkan membebaskan budak adalah penyebab kemerdekaan bagi seorang budak. Maka seperti hidup adalah nikmat yang sangat besar bagi seseorang dan ayah ibu adalah penyebabnya, maka kemerdekaan pun adalah nikmat yang sangat besar bagi seseorang, dan yang memerdekakan adalah orang yang menjadi wasilah nikmat tersebut sampai kepada dia. Akan tetapi jika dibandingkan antara kehidupan dan kemerdekaan seseorang, maka kehidupan adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada kemerdekaan seseorang itu sendiri. Maka gambaran ini secara khusus dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan bahwa seorang anak memang sangat mustahil bisa membalas kedua orang tuanya. Dan gambaran ini dipilih karena memerdekakan seseorang adalah nikmat yang sangat besar, dan tidak ada lagi nikmat yang mendekati kehidupan seperti nikmat kemerdekaan. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa jangan pernah merasa apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita adalah hal yang besar. Jangan merasa besar, jangan merasa sudah banyak berbuat kepada orang tua kita, karena apapun usaha kita untuk berbakti itu mustahil bisa menutupi hak orang tua atau bisa membuat kita berterima kasih secara sempurna kepada orang tua. Dan dari situ juga kita harus selalu berusaha sepanjang hidup untuk berbakti kepada keduanya. Hal kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa berbakti yang hakiki, hakikat dari berbakti adalah berbakti tanpa henti, tanpa berakhir. Maka seperti adanya hadis ini pun mustahil terjadi, maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita
dengan mustahil untuk terhenti di dalam bakti kita. Hal ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa ketika seorang ayah ibu memberi anaknya kehidupan, maka kalaupun harus bisa dibalas seperti yang kita katakan tadi, maka seorang anak harus memerdekakan orang tuanya jika orang tuanya diperbudak. Akan tetapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi juga, bahwa kemerdekaan adalah nikmat besar, tapi tidak lebih besar daripada kehidupan yang karena orang tua kita mendapatkan kehidupan. Hal keempat yang juga penting dari hadis ini adalah peringatan agar jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, karena seseorang yang faham bahwa ia tidak bisa membalas jasa apapun dari kedua orang tuanya, maka dia akan sangat berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddits annahu syahida ibn Umar rajulan yamaniyan yatufu bil bait hamala ummuhu wara'a dhahrihi yaqul inni laha ba'iruha al-mudallal in ad'arat rikabuha lam ud'ar. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامها. Bab berkata lembut kepada orang tua. Di hadis yang selanjutnya dari Abu Burdah rahimahullah, ia berkata, aku menyaksikan saat Ibnu Umar melihat seseorang dari Yaman sedang tawaf sembari menggendong ibunya di punggungnya. Ia berkata, aku adalah unta hina baginya. Jika unta-unta lain lelah ditungganginya, maka aku sama sekali tak lelah menjadi tunggangan ibunya. Lalu ia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Ibnu Umar pun menjawab, tidak, bahkan tidak sepadan sama sekali dengan sekali mengejan ketika melahirkanmu. Lalu Ibnu Umar meneruskan tawaf mendatangi makam Ibrahim. Beliau salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim dan berkata, wahai putra Abi Musa, yakni Abu Burdah, setiap 2 rakaat usai tawaf menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis yang pertama, hadis ini juga menunjukkan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang tidak ada hentinya, ibadah yang tidak ada akhirnya, dan seseorang tidak mungkin bisa sampai kepada hakikat berbakti kepada keduanya. Maka di cerita ini, orang tersebut setelah menggendong ibunya untuk tawaf dan menyatakan bahwa dia adalah unta hina yang tidak lelah sama sekali ketika ditunggangi oleh ibunya, ia bertanya kepada Ibnu Umar, apakah ia telah membalasnya? Pantas tidak dia dikatakan telah membalas ibunya, karena sudah selelah itu ia menggendong ibunya untuk tawaf dan seterusnya. Ia merasa bahwa dia sudah bisa membalas ibunya. Maka Ibnu Umar menjawab, la wala bizafratin wahidah, kamu belum bisa membalas, bahkan tidak bisa membalas jasa ibumu, bahkan semua yang kamu lakukan tidak sepadan dengan sekali mengejan ketika beliau melahirkanmu. Ibnu Umar di sini ketika mengatakan bahwa tidak sepadan dengan sekali mengejan saja, karena sekali mengejan ini ketika melahirkan, tentu seorang ibu sudah siap untuk mengorbankan nyawanya demi kelahiran putranya. Maka ketika sekali mengejan saja itu tidak bisa dibalas, bagaimana dengan berkali-kali mengejan ketika seorang ibu melahirkan? Apalagi kalau kita memikirkan ulang bahwa kebaikan orang tua itu bukan dimulai dari melahirkan, bahkan kebaikan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, dimulai sejak sebelum melahirkan, sejak kita berada di perut ibu kita masing-masing, lalu setelah kita dilahirkan, dan kasih sayangnya terus menerus berlangsung sampai kita besar dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang tanpa ada lelah dan tanpa ada balasan dari anaknya. Sedangkan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dilakukan oleh anak setelah ia baru besar dan setelah ia punya waktu atau punya kemampuan untuk birrul walidain. Maka tidak bisa dibandingkan antara birrul walidain dengan semua jasa orang tua. Itu pun kalau kita mengatakan bahwa birrul walidain harus dengan jasa, padahal kita sudah menyatakan bahwa birrul walidain bukan karena jasa orang tua, tapi karena mereka adalah orang tua tanpa melihat jasanya sama sekali.
Dan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwa tidak sepantasnya seorang anak merasa berjasa telah membalas orang tuanya, karena apapun yang telah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, tidak sama sekali tidak bisa membalas hak mereka berdua. Dan jangan pernah merasa bahwa kita telah membalas, karena apapun yang kita lakukan, maka surga kita tetap di bawah telapak kaki ibu kita seperti di dalam hadis, dan kita dan apapun yang kita miliki tetap milik ayah kita. Anta wa maluka li abik, kamu dan semua hartamu adalah hak dari ayahmu, seperti di salah satu hadis yang insyaallah kapan-kapan akan kita jelaskan. Sedangkan masalah salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim ini memang pelengkap cerita, tapi menunjukkan bahwa birrul walidain, semisal kita sudah berusaha melakukan, tapi itu tidak menggugurkan masalah ibadah. Jangan sampai merasa bahwa cukup birrul walidain tapi malah tidak mau beribadah, naudzubillah min dzalik. Keduanya harus dilakukan. Maka teman-teman yang saya hormati, birrul walidain adalah hal yang dituntut bukan karena untuk membalas jasa mereka, tapi birrul walidain adalah istimrarul ihsan, selalu berusaha berbuat baik kepada mereka berdua madama hayain, selama mereka berdua masih hidup. Dan ketika mereka berdua sudah dipanggil kepada rahmatnya Allah Ta'ala pun tetap ada kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka berdua setelah mereka berdua wafat. Semoga Allah Ta'ala membuat kita semuanya menjadi orang yang benar-benar birrul walidain. Allahumma amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa lam tanzid ilma, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min halil nar. Allahumma nastaudi'uka ma qara'na fatakin nabihi indal hajati ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita akan bertemu di episode berikutnya, bagian kedua dari bab jazail walidain. Jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.